Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Puji Lestari dan rekan saya Nisa Putri Wulandari akan mempresentasikan perencanaan gedung sekolah 3 lantai untuk tugas besar mata kuliah struktur baja 2. Langsung saja. Untuk latar belakang, gedung sekolah adalah berfungsi sebagai tempat di mana terjadinya proses belajar dan mengajar antara siswa dan guru berinteraksi, merupakan modal dasar yang harus tersedia untuk penyelenggaraan sekolah. Untuk perencanaan pembangunannya menggunakan struktur baja sebagai berikut. Untuk landasan teorinya, yang pertama balok. Pengertiannya yaitu suatu balok yang terbuat dari baja yang dapat menopang dek baja maupun papan beton pracetak. Untuk yang kedua, kolom. Kolom baja adalah struktur vertikal yang dipatenkan untuk memikul beban dari bagian balok. Yang ketiga, plat bondex, yaitu bondek atau biasa disebut floor decks adalah bahan material berupa lembaran yang terbuat dari galvalum yang berlapis galvanis atau aluminium yang digunakan untuk membuat plafon pengganti triplex. Yang keempat, sirkonektor. Sirkonektor adalah bagian terpenting dari balok komposit yang menjadi penghubung antara balok baja dengan plat beton. Untuk sambungan baut, alat sambung dengan batang bulat berulir yang salah satu ujungnya dibentuk kepala baut dan ujung lainnya dipasang mur atau pengunci. Untuk pembebanan, untuk beban hidupnya yaitu 3,83 kN per meter kuadrat. Untuk beban matinya totalnya yaitu 0,4840 ton per meter kuadrat. Bentang 1 yaitu 4,5 meter didapat balok 1A yaitu P 2,58539 ton per meter kubik dan momen 6,5442. Untuk balok 1B didapat P 5,1707 ton per meter kuadrat dan momen 13,008. Untuk bentang 2 yaitu 4 meter didapat balok 2A P 2,1153 ton per meter kuadrat dan momen 4,2306. Untuk balok 2B didapat P 4,22541 dan momen 8,45081. Untuk bentang 3 yaitu 3,5 meter didapat balok 3A P sama dengan 2,05786 dan momen 3,1511 dan balok 3B P sama dengan 3,23826 dan momen 4,4985. Untuk preliminary design yaitu bentang 1 dengan panjang 4.500 mm, bentang 2 4.000 mm, bentang 3 3.500 mm, dan ukuran balok 250 kali 125 dan 200 kali 100. Untuk berat baloknya 29,6 dan 21,3. Untuk ukuran kolom digunakan 250 kali 250. Untuk berat kolomnya 72,4. Dan untuk preliminary pada bentang 1 yaitu 204,5454, untuk bentang 2 yaitu 181,8181, untuk bentang 3 yaitu 159,0909. Untuk balok baja WF berguna untuk memberi keseimbangan pada konstruksi dengan cara menahan dan mendistribusikan beban bangunan kepada struktur yang lebih besar darinya, sehingga bangunan tetap kokoh, serta dapat berfungsi dengan baik, aman, dan nyaman. Untuk perencanaan balok, ZX didapat 264.230 Newton, SX 235,92 kN, dan SI-nya 1,25, 1,11, 0,92 cm. Untuk percobaan dengan profil 300 x 150 pada balok 1 didapat Vmax 0,87161 cm lebih kecil dari X izin 1 yang berarti aman. Untuk percobaan dengan profil 300 x 150 pada balok 2 didapat Vmax 2,3654 yang berarti aman. Yang percobaan pada balok 3
didapat Vmax 1,81107 cm yang berarti aman. Untuk kolom baja. Kolom merupakan bagian dari suatu kerangka bangunan yang menempati posisi terpenting dalam sistem struktur bangunan. Perencanaan kolom menggunakan profil 250x250 dengan LX 10,8 cm, LY 6,29 cm, dan berat 72,4 kg per meter kubik dengan luas area 92,18 cm dan Theta 175,5 dengan aktual stres 69,6555 yang satuannya lalu diubah ke kilonewton untuk beban hidup dan matinya. Kelangsingan batang didapat perhitungan kelangsingan batang untuk beban mati yaitu 48,4 kN, beban hidup 3,83 kN, FU 52,23 kN, MU 64,208 kN, dengan AG 92,18 cm2 dengan E 200.000, FY 270 MPa, dan W 72,4 kg per meter kubik. Dengan profil 200x200 dengan LX 10,8 cm, LY 6,29 cm. Untuk plat adalah salah satu elemen struktur yang mampu menahan beban di mana bebannya nanti akan disalurkan ke struktur rangka vertikal seperti kolom. Untuk perencanaan plat diketahui FC-nya menggunakan 20 MPa dan FY 270 MPa. Untuk tulangan atas 8 mm, untuk tulangan bawah 10 mm, dan untuk selimutnya 20 mm. Untuk perhitungan plat 4,5 x 4 meter dengan beta 1 sama dengan 0,8, rho B sama dengan 0,036, rho max sama dengan 2,768, rho min sama dengan 0,2. Untuk M-nya 15,88, Rn 0,127, rho pakainya didapat rho pakai yaitu 0,7705. Untuk perhitungan plat 3,5 dengan beta 1 yaitu 0,8, rho B 0,0369, rho max 2,77 dan rho min 0,2, M 15,88, Rn 0,127, didapat rho pakai yaitu 0,7705. Untuk perhitungan plat 4 x 4 meter, beta 1 yaitu 0,8, rho B yaitu 0,0369, rho max yaitu 2,77, rho min 0,2, M 15,88, Rn 0,112, dan didapat rho pakai yaitu 0,72409. Untuk petulangan atas memakai rho min yaitu 0,002, rho pakai 0,00771, rho max 0,0277, dan B 1000 mm, D 95 mm dengan AS perlu didapat yaitu 731,99 dengan menggunakan lalu didapat menggunakan Wermas dengan tulangan diameter 8 dengan jarak 200 mm yang didapat AST yaitu 251,2 dinyatakan aman karena mendekati AS. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Nisa Putri Wulandari. Selanjutnya perencanaan sirkonektor menggunakan BCI WF 250x125 dikali 6 dikali 9. Untuk FY-nya 270 AG atau area 3766 mm. Untuk E9 ASC 540.000. Untuk FC-nya 20, TF 9 dan L-nya 4.500, 4.000 dan 3.500. Perhitungan
bentang 4,5 meter menggunakan diameter 22,5 mm, HST 200,96, Qn1 7,355 km Newton. Untuk Qn2-nya 65,148 kN, dan antara Qn1 dan Qn2 diambil yang paling kecil. Berarti kita menggunakan yang Qn2. Untuk bentang 4 meter, D-nya 22,5 mm, HST-nya 296, Qn1 74,355 km Newton. Untuk Qn2-nya 65,48 km Newton. Dari antara itu juga kita ambil yang paling kecil, yaitu Qn2. Untuk perhitungan gaya gesernya, VH1 sama dengan 1016,86 km Newton, dan VH2-nya 9180 kN. Untuk N1-nya 16, untuk N2-nya 8. Jarak transversalnya 96, jarak studnya 72, jarak stud dalam luasannya 63. Untuk perhitungan gaya geser bentang 4 meter, VH1-nya 1016,86 kN. Untuk VH2-nya 9180 kN. Untuk N1 16, N2 8, jarak transversal 96, jarak stud 72, jarak stud dalam luasannya 56. Untuk bentang 3,5, diameternya D-nya 22,5 mm, AST-nya 200,96, Qn1 74,335 kN, dan Qn2-nya 65,148 kN. Antara Qn1 dan Qn2 diambil yang paling kecil, yaitu Qn2 dengan nilai 65,148 kN. Untuk perhitungan gaya gesernya, VH1-nya 1600,82 kN, VH2-nya 9180 kN, N1 16, N2-nya 8, jarak transversalnya 96, jarak studnya 72, jarak stud dalam luasannya 49. Untuk baut, perencanaan sambungan baut digunakan profil 250 x 250 dengan BC 737, FU 370, FY 240, T-nya 9, AB 250 x 9. Untuk diameter besinya 13 mm, tebal plat 6 mm, jarak maksimalnya atau S 40. Jarak tepi ke baut lubang baut atau LC sama dengan 20 mm. Sambungan bautnya atau FNV sama dengan 372. Sambungan baut. Untuk sambungan baut, putus baut 37,14 kN. Untuk balok geser atau robek plat tumpu menggunakan Rn1 79,92 kN. Untuk Rn2-nya 103,896 kN. Dipilih Rn paling kecil, yaitu 37,14 kN. Jumlah baut 14 baut dan baris baut 7 baris. Untuk base plate, untuk base plate-nya diketahui BC 37, FY-nya 240, FU-nya 370, FC-nya
20 MPa. Untuk profil HWF 250 kali 250 kali 9 kali 14. A-nya 92,18 cm kuadrat, L-nya 1080. Tegangan beton yang didapatkan Fp max sama dengan 11,05 MPa. Fp terjadi 7,73944 lebih kecil dari 11,05 MPa. Kekuatan perlu base plate M sama dengan 31,25 mm, N sama dengan 50 mm, MPL-nya 9674,30. Untuk TP 133,384 dan dibulatkan menjadi 15 mm. Untuk pondasi untuk pembebanan pondasi digunakan P sama dengan 40,150 kN, X-nya 0,57 kN, MY-nya 0,36 kN. Untuk menentukan ukuran pondasi dibutuhkan LX sama dengan 0,422, AS pondasi sama dengan 0,5 m, lebar kolom pedestal 0,3. Tegangan yang terjadi pada tanah 20,698 lebih kecil dari 183 yang berarti aman. Untuk rasio tulangannya dipakai P pakainya 0,0312, P max-nya 0,0403, P min-nya 0,00583. Jadi P min lebih kecil dari P pakai, lebih kecil dari P max yang ternilai 0,00583 lebih kecil dari 0,0312 lebih kecil dari 0,0403. Luasan yang dibutuhkan AST sama dengan 1638,92 mm kuadrat, S adanya 42,916, S pakainya 100 mm. AS pakai sama dengan 703,36 mm kuadrat, maka digunakan tulangan dengan diameter 16 dan jarak 100 mm. Untuk atap ini langsung rekapitulasinya yang didapat momen pada tengah balok 982,17 km. Untuk momen pada kolomnya 7.583,22 km. Momen balok ke kolom 1 3.276,35 km. Untuk momen balok ke kolom 2-nya didapat 3,276,35 km. Untuk gaya geser baloknya terdapat 1,1 untuk gaya geser baloknya terdapat 1224,72 kilo, gaya geser kolom 1878,39 kilo, gaya normal kolomnya 2684,91 kilo. Untuk aksial vertikal kolom didapat 2829,42 kilo. Reaksi horizontalnya 1878,29 kilo. Profil balok yang digunakan 300 kali 150 dikali 6,5 dikali 9. Untuk profil kolomnya
Untuk profil kolomnya 250 dikali 250 dikali 9 dikali 14. Ini untuk hasil dari sub. Bisa dilihat. Ini setelah dilakukan pembebanan. Ini untuk tampak depannya. Ini kita menggunakan aplikasi AutoCAD. Ini untuk tampak belakang. Ini potongan AA dan ini potongan AB. Sekian dari saya dan rekan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.